Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa hari ini Ibu yang akan pimpin ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kalian bisa ngecek ya kebersihan sekitar kalian. Jika ada sampah tolong dimasukkan ya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kita ya. Akila hadir, kita hadir, Sandi hadir, Rahma hadir. Baiklah, semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menginformasikan kepada kalian semua bahwasannya kita akan belajar tentang tema berbagai pekerjaan. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, dengan membaca teks tentang taman yang hilang, siswa mampu menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang taman yang hilang, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur cerita atau pesan moral dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang taman yang hilang, siswa mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks tentang taman yang hilang, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan detail. Nah, baiklah anak-anak, di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah pernah membaca tentang teks taman bermain yang hilang. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk membaca kembali teks cerita tersebut ya. Lalu kita akan mengambil pesan moral dari dalam cerita tersebut. Di sini cerita tentang taman bermain yang hilang. Kita akan membaca sama-sama cerita tersebut ya. Nanti setelah kalian membaca kembali teks tersebut, kita akan mengambil pesan moral dari dalam cerita ini ya. Nah, tadi kita sudah membaca cerita tentang taman bermain yang hilang. Lalu di sini Ibu akan menyampaikan kepada kalian pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Di mana pesan moralnya itu ialah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita haruslah senantiasa hendaknya menjaga sumber daya alam kita. Kita tidak boleh merusak sumber daya alam kita. Karena jika sumber daya alam kita rusak, maka itu dapat berdampak kepada diri kita dan juga orang lain di sekitarnya. Nah, seperti misalnya rusaknya hutan bakau. Rusaknya hutan bakau tersebut dapat mengakibatkan ombak menerjang daratan sehingga mengakibatkan kerusakan di sekitar pantai. Jadi pengunjung itu termasuk wisatawan tidak mau datang ke pantai tersebut karena dalam keadaan juga pantai itu sudah rusak. Jadi kita senantiasa hendaklah harus menjaga sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, tidak menebang hutan sembarangan, dan selalu senantiasa tetap menjaga kebersihan untuk diri kita. Baiklah, di sini selanjutnya Ibu akan menampilkan kepada kalian sebuah video yang dimana video tersebut terkait dengan nilai-nilai sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita saksikan videonya ya. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang Pancasila. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Tahukah kalian bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya.
Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan Trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah 1. Merapikan tempat tidur. 2. Bermain bersama adik atau kakak. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. Dan 4. Menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman mengetahui makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin ialah pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah 1. Hidup rukun. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kalian mengetahui lambang dari sila keempat Pancasila? Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar terkait pengamalan sila keempat Pancasila. Sila kelima. Apakah teman-teman sudah mengetahui bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas ialah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah 1. Menabung. 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila.
Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video dari nilai-nilai Pancasila, contoh perilaku yang baik terkait dengan nilai Pancasila. Lalu berikutnya di sini Ibu akan menambahkan kepada kalian tentang sikap yang tidak baik terkait dengan nilai Pancasila. Contohnya itu seperti yang pertama itu, kita tidak menghargai kedua orang tua kita tidak menghormati ayah dan ibu kita. Lalu kemudian kita tidak mendengarkan pendapat dari orang lain, kita tidak menghargai apa yang mereka berikan pada kita. Kemudian kita membuang sampah sembarangan, kita tidak ikut membantu warga bergotong royong, kita membeda-bedakan antara agama, ras, suku, dan juga budaya. Sebenarnya itu tidak baik ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak tidak boleh mencontoh perilaku yang tidak baik seperti itu ya. Kita haruslah menjadi perilaku yang baik, menghormati kedua orang tua kita dan menghargai orang lain, dan juga tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga sumber daya alam kita. Kita juga menghargai nilai-nilai terkait dengan Pancasila. Kita juga harus menerapkan contoh perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang tidak baik dalam diri kita. Nah, sebelum kita pulang, di sini Ibu ada sebuah yel-yel untuk kalian. Kalian ikuti Ibu ya. Yel-yelnya itu seperti ini. Mari pulang, bersama, masukkan bukumu, rapikan dudukmu, berdoa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.